Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervina Zahra Yasminia dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penelitian saya yang berjudul Hubungan antara kecemasan sosial dengan perilaku fabing pada remaja Jakarta. Pertama, saya akan memaparkan latar belakang penelitian saya. Jadi, remaja saat ini sangat dekat dengan smartphone. Berdasarkan data dari APJI tahun 2024, terdapat sekitar 79,5% penduduk Indonesia adalah pengguna internet, dan mayoritas dari mereka itu adalah Gen Z. Penggunaan internet pun bisa mencapai lebih dari 7 jam per hari. Kondisi ini juga membuat banyak para remaja lebih nyaman berinteraksi lewat media sosial dibandingkan secara langsung. Dari sini juga muncul fenomena yang bernama fabing, yaitu ketika seseorang mengabaikan orang di sekitarnya karena terlalu fokus dengan smartphone. Nah, salah satu penyebab dari perilaku ini diduga karena adanya kecemasan sosial di mana individu merasa takut dinilai negatif saat berada dalam situasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara kecemasan sosial dan perilaku fabing pada remaja Jakarta. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang dua konsep utama yang diteliti, yaitu fabing dan kecemasan sosial. Fabing merupakan perilaku seseorang yang mengabaikan orang lain atau lebih memperhatikan smartphone saat berbicara dengan orang lain. Sedangkan kecemasan sosial merupakan rasa ketakutan, ketidaknyamanan, dan kecemasan dalam situasi sosial sebagai penghindaran yang disengaja karena rasa takut menerima penilaian negatif dari orang lain. Selanjutnya, eh, pada penelitian ini terdapat sampel 130 remaja Jakarta dengan rentang usia 15 sampai 22 tahun. Kriterianya adalah remaja yang menggunakan smartphone setiap hari. Lalu, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu accidental sampling, di mana responden yang ditemui secara kebetulan dan sesuai kriteria langsung dijadikan sampel. Untuk eh, analisa data ini juga aku menggunakan uji korelasi dengan bantuan software IBM SPSS versi 2.26. Selanjutnya, instrumen yang digunakan ada dua. Pertama, untuk mengukur kecemasan sosial, saya menggunakan Social Anxiety Scale for Adolescents yang dikembangkan oleh Greca and Lopes tahun 1998. Dan untuk mengukur fabing, saya menggunakan Generic Scale of Fabing yang dikembangkan oleh Satpitaya Sunon and Douglas tahun 2018. Selanjutnya, di sini terdapat blueprint kecemasan sosial. Jadi, pada skala Social Anxiety Scale for Adolescents itu terdapat 18 item dan 3 dimensi. Di antaranya fear of negative evaluation, social avoidance and distress new, social avoidance and distress general. Dan skala ini menggunakan skala Likert 5 poin. Poin pertama tidak pernah, poin kedua jarang, poin ketiga kadang-kadang, poin keempat sangat sering, dan poin kelima selalu. Selanjutnya, pada skala Fabing, generic scale of Fabing, terdapat 15 item dan 4 dimensi.
Yang pertama, nomofobia, terus ada interpersonal konflik, lalu ada self-isolation, dan problem acknowledge. Dan skala Fabing ini juga menggunakan skala Likert 5 poin. Poin yang pertama tidak pernah, poin kedua jarang, poin ketiga kadang-kadang, poin keempat sering, dan poin kelima sangat sering. Lalu di sini ada hasil uji validitas dari kedua variabel tersebut. Berdasarkan hasil uji validitas pada skala social anxiety scale for adolescents, diperoleh nilai item correlation setiap itemnya itu dengan nilai lebih dari 0,3. Tentu hal ini menunjukkan bahwa seluruh 18 item pada skala ini dinyatakan valid. Dan juga pada hasil uji validitas pada skala generic scale of Fabing diperoleh nilai item correlation setiap itemnya juga lebih dari 0,3. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh 15 item pada skala ini dinyatakan valid. Selanjutnya ada hasil dari uji reliabilitas. Didapatkan nilai Cronbach alpha pada variabel kecemasan sosial sebesar 0,964 yang memiliki arti bahwa nilai reliabilitas lebih dari 0,7 sehingga alat ukur dapat dikatakan reliable. Selanjutnya juga didapatkan nilai Cronbach alpha pada variabel Fabing sebesar 0,956. Itu juga memiliki arti bahwa nilai reliabilitas lebih dari 0,7 sehingga alat ukur tersebut dapat dikatakan reliable. Selanjutnya ada hasil uji korelasi. Jadi hasil analisis korelasi diperoleh nilai koefisien persen atau R sebesar 0,817 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau P kurang dari 0,05. Hal ini artinya terdapat hubungan positif signifikan antara kecemasan sosial dengan Fabing pada remaja Jakarta. Terakhir, terdapat kesimpulan, jadi semakin tinggi tingkat kecemasan sosial yang dimiliki individu, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk melakukan Fabing. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa hasil dari uji korelasi antara kecemasan sosial dan Fabing adalah HA diterima. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.